Presentasi proposal Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan atau PKMK dengan judul Ciltof, Cili Tofu, Inovasi Stik Tahu dengan Level Kepedasan sebagai bentuk pelestarian makanan tradisional khas daerah. Berikut adalah anggota tim kami yang beranggotakan Nasicah, Anissa Yusrima, Nisa Stianing Wardani, dan Christian Dwi Ratnadewi. Dari latar belakang yang ada, kami mengusulkan solusi baru snack khas Kediri, yaitu snack stick tahu menggunakan bahan dasar tahu khas Kediri dan menggunakan cabai kering asli tanpa biang pedas, sehingga tidak menimbulkan rasa pahit. Selain itu, kami juga menyediakan level 1-5 sehingga konsumen dapat menentukan sendiri level kepedasan yang diinginkan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang dari inovasi kami adalah perkembangan pariwisata dan bisnis kuliner di Indonesia sangatlah pesat, namun masih sulit menemukan makanan tradisional di sekitar daerah. Kebanyakan snack pedas yang banyak dinikmati konsumen memiliki rasa pedas yang kurang bervariasi, memiliki rasa pahit, dan memiliki level kepedasan yang tidak pasti. Oleh karena itu, kami memberi inovasi snack Ciltof atau Cili Tofu berbahan dasar tahu khas Kediri dengan menggunakan cabai kering asli dan memiliki level kepedasan dari level 1-5. Berikutnya akan dijelaskan perumusan masalah dan tujuan. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana menerapkan variasi tingkat kepedasan untuk snack Ciltof. Kedua, bagaimana mengemas Ciltof sebagai ikon oleh-oleh khas Kediri. Tiga, bagaimana memasarkan produk Ciltof pada para konsumen. Tujuannya yang pertama, menerapkan variasi tingkat kepedasan untuk snack Ciltof. Kedua, mengemas Ciltof sebagai ikon oleh-oleh khas Kediri. Ketiga, memasarkan produk Ciltof pada para konsumen. Keluaran yang diharapkan. Pertama, memproduksi Ciltof dengan variasi tingkat kepedasan yang berbeda. Kedua, menghasilkan branding oleh-oleh snack khas Kediri. Ketiga, tercipta outlet Ciltof di lokasi yang merupakan tujuan wisata. Keempat, tercipta outlet Ciltof di hotel-hotel tempat singgah wisatawan, bandara, terminal, dan stasiun yang ada di Kediri. Kelima, tercipta peluang usaha dengan prospek profit dari penjualan produk Ciltof khas kota Kediri. Manfaat program. 1. Menghasilkan ikon oleh-oleh khas Kediri. 2. Menghasilkan inovasi snack pedas dengan tingkat level 1-5 sehingga orang bisa memilih level sesuai keinginannya. 3. Meningkatkan inovasi sajian olahan pedas yang tidak pahit. Pada bab 2 akan dijelaskan tentang gambaran umum rencana usaha. Untuk gambaran produk terlihat pada gambar prototipe Ciltof, yang mana Ciltof merupakan nama produk makanan berjenis snack yang akan kami jual. Nama tersebut merupakan kepanjangan dari Cili Tofu. Nama ini didesain untuk mempermudah pengucapan dan mengingat produk serta branding oleh-oleh khas Kediri. Ciltof merupakan snack pedas yang terbuat dari stik tahu khas Kediri. Ciltof sendiri memiliki level kepedasan berbeda-beda, mulai dari level 1 sampai dengan 5. Untuk analisis pasar sendiri, yaitu yang pertama, Kota Kediri merupakan kota terbesar ketiga setelah Surabaya dan Kota Malang. Yang kedua, Kota Kediri dan Kabupaten Kediri mempunyai beragam tempat wisata. Yang ketiga, pada pembangunan Bandara Kediri atau DOHO diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di sekitar Kediri dan menambah kunjungan wisatawan ke Kediri sehingga dapat memajukan pariwisata Kediri. Yang keempat, berdasarkan perkembangan Kediri dan nominal wisatawan yang masuk ke Indonesia, maka dapat diperkirakan kunjungan ke Kediri akan semakin meningkat, sehingga peluang konsumen untuk usaha Ciltof juga akan terus meningkat. Yang selanjutnya yaitu kesiapan dan segmentasi pasar. Peluang bisnis Ciltof akan dapat berkembang pesat dengan melihat peluang pasar. Pemasaran sendiri akan kami lakukan ke beberapa segmentasi dengan konsumennya yaitu pelajar dan mahasiswa, pecinta pedas, wisatawan, dan orang Kediri. Segmentasi pasar tersebut tidak akan terhenti dan terus akan beregulasi. Untuk strategi pemasaran sendiri akan dijelaskan tentang produk, price, place, promosi, dan advertising. Untuk strategi pemasaran yang pertama yaitu produk. Ciltof mempunyai cita rasa yang unik di mana stik tahu khas Kediri dengan memiliki level kepedasan. Dalam strategi pemasaran, Ciltof dijual dengan bentuk kemasan per 100 gram. Ciltof tersedia dalam level kepedasan 1-5. Hal tersebut digunakan agar konsumen dapat memilih level mana yang sesuai dengan selera. Ciltof menggunakan kemasan yang kokoh sehingga produk tidak akan mudah rusak. Juga tersedia garansi produk jika produk rusak atau kadaluarsa. Dalam pemasarannya, Ciltof membuka peluang bagi reseller. Juga akan diadakan pelatihan penjualan untuk reseller.
sehingga reseller paham dan lebih mudah dalam menjual Ciltov. Untuk price-nya sendiri, Ciltov dijual dengan harga Rp15.000 per kemasan 100 gram. Untuk place-nya, Ciltov akan dijual di beberapa tempat lokasi wisata dan juga lokasi umum. Untuk lokasi wisata seperti Waterpark Tirtayasa, Gunung Klotok, Gua Selemanggleng, Taman Sekartaji, Memorial Park, Candi Surawa, Kampung Inggris Pare, Gunung Kelut, Monumen Simpang 5 Gumul, Kampung Anggrek, Jalan Doho, dan Kediri Town Square. Kemudian, untuk lokasi umum seperti Stasiun Kediri, Terminal Kediri, Terminal Pare, dan hotel-hotel tempat wisatawan menginap. Untuk promosi Ciltov dilakukan melalui dua cara, yaitu secara offline dan online. Untuk offline-nya sendiri, Ciltov membagikan tester pada pengunjung. Selain tester, Ciltov juga membagikan brosur dengan voucher diskon. Pengunjung dapat menggunakan voucher diskon dengan mengunjungi outline Ciltov atau memesan secara online di media sosial Ciltov. Ciltov juga mengikuti event-event UMKM Kediri untuk mempromosikan produk kami. Untuk online-nya sendiri, Ciltov memberikan diskon dan giveaway di media sosial Ciltov seperti Line, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Untuk strategi pemasaran yang terakhir adalah advertising. Ciltov memperkenalkan diri ke masyarakat melalui beberapa media, diantaranya mulut ke mulut, media sosial seperti Instagram, Line, Facebook, dan WhatsApp, melalui selebaran seperti poster dan brosur, dan event UMKM. Kedepannya, Ciltov juga akan memperkenalkan diri dengan membuat website Ciltov. Strategi jangka panjang. Keberlanjutan Ciltov dapat dilihat dari poin-poin berikut. Dengan melestarikan inovasi makanan tradisional, Ciltov menjadi ikon khas Kediri, sehingga perkembangan Kediri akan semakin maju seiring berkembangnya Ciltov di pasar nasional. Perkembangan Ciltov akan menyerap tenaga kerja dan peluang untuk reseller, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran, khususnya di Kediri. Dalam pencapaian keberlanjutan usaha tersebut, beberapa strategi akan dilakukan untuk jangka panjang, diantaranya membuat toko oleh-oleh khas daerah tiap provinsi, membangun rumah pusat produksi utama Ciltov, menjalin kerjasama dengan ojek online dan marketplace, mencari partner kerja untuk memproduksi Ciltov, dan menginovasikan menu olahan lain dengan tetap mempertahankan khas pedas dan tahu khas Kediri. Bab 3. Metode penelitian. Tahapan metode pelaksanaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebelum dan sesudah proposal PKM kewirausahaan dibuat. Tahapan tersebut dimulai dari identifikasi masalah, studi referensi, perancangan produk awal, uji coba 1, uji coba 2, dan survei produk, pemasaran offline, perancangan desain produk dan packaging, pemasaran online, pengenalan secara soft opening, dan terakhir pengembangan usaha, di mana kotak di atas garis biru merupakan kegiatan yang telah dilakukan pra-proposal PKM kewirausahaan. Bab 4. Biaya dan jadwal kegiatan. Berikut anggaran biaya pelaksanaan program. Terdapat 4 jenis pengeluaran, diantaranya 1. Biaya habis pakai, 2. Biaya peralatan, jasa, dan pendukung, 3. Biaya transportasi, dan 4. Biaya media promosi dan publikasi, dengan total pengeluaran sebesar Rp9.333.000. Berikut jadwal pelaksanaan program. Dimulai dengan desain packaging dan pembelian alat yang dilaksanakan pada minggu pertama bulan pertama. Mencetak packaging dimulai pada minggu kedua bulan pertama hingga minggu pertama bulan kedua. Menjalin kerjasama dengan toko pusat oleh-oleh dan menjalin kerjasama dengan tempat wisata dimulai pada minggu kedua bulan kedua hingga minggu kedua bulan keempat. Launching produk mulai dilaksanakan pada minggu ketiga bulan keempat hingga minggu pertama bulan kelima. Dan yang terakhir, pengembangan usaha dimulai pada minggu kedua bulan kelima hingga minggu keempat bulan kelima. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.